sekolah udah ajab kabul, udah di pelaminan, jemput sama polisi, suaminya dibawa masuk penjara. Bang, emang harusnya namanya Nur, Bang. Nur Ainun, Bang. Ituan. Namanya Nur Ainun, tinggal di Pasar Bengkel. Namanya Nur Ainun, teman Bang Gun sekolah satu kelas. Nah, jadi udah ijab kabul, duduk di pelaminan. Kami datang ke sana, teman-teman sekolahnya. Kami datang ke acara pesta nikahnya. Datang polisi sama propos, dijemput ini suaminya. Nikahnya batal. Siapa yang nyangka? Ganti nama Nur. Yo, ganti siapa? Kita nggak bisa memastikan kuasa Tuhan, nggak bisa, Bang. Rahasia itu kita nggak bisa tahu. Saya aja, Bang, nggak nyangka sekarang kayak gini, Bang, kalau tengok foto profil yang tadi. Iya sih. Jelek kali loh yang tadi, asli bener. Makanya ketika menikah, Bang, saran saya itu cuma satu. 1 tambah 1 itu hasilnya bukan 2, Bang. Ini rumus yang harus kita kalahkan, rumus Pitagoras, rumus aritmatika harus kita gugurkan di situ. 1 tambah 1 dalam hukum pernikahan itu bukan 2 hasilnya, tapi tetap 1. Maksudnya 1 pendapat abang sebagai suaminya, 1 pendapat istri sebagai pasangan abang, dijadikan 1 kekuatan, bukan jadikan pemisah. Kalau jadikan 2, maka jadi 2 jalan terpisah, jadinya ribut terus. 1 pendapat kita, 1 pendapat pasangan kita itu dijadikan 1, yuk kita temukan. Makanya egonya dibuang jauh-jauh. Jangan bicara pakai ego. Kalau ego sudah meninggi, ini nggak ada amannya. Itu loh, nggak ada amannya, Bang. Kalau ego kita ngomong atas ego lah, habis. Gimana cara biar cepet kaya? Harus ngepet. Bukan, kalau mau cepet kaya cuma 1, kerja. Oh, aku kira ngepet, Bang. Oh, kalau mau cepat kaya itu cuma tuh kerja. Sedang yang kerja mati-matian juga nggak kaya kok. Orang kaya aja nggak merasa dirinya kaya. Karena Aduh. Karena Benar, prinsip on-cam uang, benar ya. ya prinsip uang ini, Bang, sedikit cukup, banyak kurang, Bang. Itu nilai uang. Nah, kalau kita sudah menikah, kenapa jadi 1 kekuatan? Doa yang tadinya 1, sekarang jadi 2. Ada yang ngaminkan kita di belakang. Makanya suksesnya laki-laki itu kenapa? Ada perempuan di sampingnya setelah ibunya. Kalau tidak ada yang doubling kita dari belakang, istri kita sebagai pendamping hidup, ibu yang melahirkan kita, doa dari beliau, kita nggak jadi apa-apa, Bang. Jadi perubahan saya drastis ini salah satunya juga dari istri saya yang betul-betul luar biasa. Saya dulu residipis, Bang. Saya pecandu narkoba, saya penjudi, saya pemabuk, semuanya sudah saya jalani. Makanya badan saya gak gitu kurusnya. Tapi saya ketemu istri saya yang ini, alhamdulillah, dia mau sebagai pendamping saya, dampingi saya seperti apa adanya. Kenapa? Dia bukan cinta sama saya, Bang, tapi dia sayang sama saya, Bang. Makanya carilah seseorang yang menyayangi, bukan mencintai. Itu. Udah, yang lain lah. Kopet orang nih. Cerita apa lu? Didengerin, Bang, ceritanya. Oh, lagi didengerin kok, Bang. Mau, dah, close, up the door, tutup itu. Lanjut bang, kurang Lanjut. Udah, Lanjut. udah. Nyanyi Nur, maksud. Gimana caranya biar disampaikan rekamannya itu loh, satu-satu itu loh. Iya, Bang. Maksudnya itu 1 pendapat. Aku nyangkut meneh lo. Lanjut. Ayo lanjut. Mati kau setan. Tipu kan? Kapok mau kapan? Itu kan 1 tambah 1 jadi 1. Itu kan seiyak apa itu? Itu, Bang. Jadi maksudnya itu kan misalnya begini, dalam pembicaraan ngobrol sama pasangan ini. Sekarang Misalnya rumusnya? begini loh. Ini dalam di rumah tangga yang paling gampang masalah masak.
Ini Oke. si istri pinginnya masaknya apa? Dia suka pedes, si suami nggak suka pedes. Mana yang mau diikutin? Yang ngikuti ya suaminya loh. Salah. Itu berarti suaminya ego, Bang. Suaminya egois. Tapi kalau mau benar dilakuin, masak 2 versi. 1 untuk suami, 1 untuk istrinya sendiri. Karena 2 lauk yang dimasak salah satu ini harus ngalah itu Bang. Salah satu harus Enggak. ngalah. Kalau nggak ada yang Enggak, ngalah Bang. nggak bisa itu. makanya dibilang 1 tambah 1 ya 1. Nah, dijadikan 1. Yuk kita masak ini bareng-bareng. Nah, si suami jangan ego, si istri juga sama. Makanya tidak boleh jadi 2, nggak boleh jadi 2 jalur. Kalau nggak ada yang ngalah, maka ego, Bang. Suami nggak boleh ego, istri juga nggak boleh yang ego. ngalah suami apa istri. Dua-duanya Nggak harus ngalah, harus. Bang. Nggak harus suami, nggak harus istri yang mau. Enggak, dua-duanya harus mengalah. Pekerjaan paling sulit kita adalah meminta maaf dan ngakui kesalahan, Bang. Ya emang tidak semudah membalikkan Di luar bayar- telapak tangan. Iya, di luar bayar utang ya. Di luar bayar utang ya. Di luar kita bayar utang ya. Pekerjaan yang paling susah dilakuin pertama meminta maaf dan mengakui kesalahan. Ini paling susah. Memaafkan juga susah Itu Bang. paling susah, Bang. Memaafkan juga susah. Kalau memaafkan mungkin kalau awalnya kita sudah bisa bilang minta maaf, Bang, itu kita kelar. Iya. Kelarnya kalau yang dia nggak mau maafin itu urusan dia. Biasanya Yang penting kita memaafkan sudah minta maaf. cuma Ngomong akhirnya sama, doang. maaf ya aku salah. Iya, Kalau Bang, gitulah kita akhirnya laki-laki doang. Bang, sama istri Tapi payah, Bang, dulu. teman. Nah, kalau ke situ, Bang, nanti pembicaraan masalah ikhlas, mukhlas dan muklis panjang, Bang. Kalau perkara batinnya doang, nanti pergi ke ikhlas, mukhlas dan muklis. Panjang, moh. Lanjut. Makanya gitu, Bang. Makanya saya nggak pernah, ini mohon maaf ya, saya belum pernah ngeblok nomor orang di WA saya. Saya belum pernah. Kenapa? Saya percaya satu, saya yakini satu. Saya tanpa saya sadari rezeki saya berasal dari orang yang paling saya benci. Itu pernah kejadian. Ini saya benci banget sama orang ini. Saya sudah ribut habis-habisan sampai berantem segala macam. Nah, saya nggak tahu suatu saat rezeki saya dari dia, dari orang yang paling saya benci. Makanya jangan pernah membenci orang, karena tugas kita bukan membenci orang, tapi kita bencilah sifatnya. Orangnya nggak boleh dibenci. Jadi kalau kita ketemu orangnya tetap biasa. Saya Ya. nggak mau benci sama orang, Bang. Saya selalu ketemu, tetap saya tegur sapa. Kalau Tetap saya benci ya ngobrol. seperti itu aja. Pas lagi benci itu aja. Barbar Karena gitu. bukan tugas kita membenci orang, Bang. Nah, Seburuk-buruk orang, kita menilai orang buruk belum tentu kita lebih baik dari dia. Bisa kita lebih buruk dari dia. Gitu. Makanya yang paling enak itu tetaplah berbuat baik walaupun kebaikan kita tidak selalu dianggap baik sama orang. Baik orang sama saya akan lebih baik daripada orang itu baik sama saya. Tapi kalau orang jahat sama saya, belum tentu saya akan sejahat dia sama saya. Kadang nggak semua kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Itu. Tapi ya manusiawi, kalau marah itu manusiawi. ya, Karena apa? manusia. Sifat setan kita alif, tegak, itu api. Sifat manusia yang paling tinggi itu api, Bang. Alif itu api, tegak dia. Amarahnya tinggi. Tuh, kita laki-laki ini. Abang Al sudah menikah belum, Bang? Belum Bang. Tadi ngadi lu, Bang. Serius lah. Serius aku. Bang Al, saya pernah momen, ini cerita pribadi ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran. Besok pasti teman-teman pasti ketemu itu. Kan Oke. dalam rumah tangga pasti ada ributnya, pasti ada selisih pahamnya. Ibarat Itu kita pasti masak, itu. disitulah garam, Itu bumbunya gula, itu. cabenya jadi satu, ya kan? Itu bumbunya. Udah, bumbu masakannya. Jadi momen yang terindah ketika kita berbaikan, Bang, itu wah sedap kali, Bang. Iya, habis baikan ngamuk. Serius. Ngamuk gembure. Kalau saya nggak ngamuk di tempat tidur, Lah, ngamuk di iya. tempat tidur.
Nah, padu itu, sikil papat itu. Iya. Itu momen-momen paling sedap, Bang. Gitu. Jadi ya gitu adalah sebenarnya. Ya bukan Nur, bukan menggurui ya Nur. Nanti Nur merasa terintimidasi pula itu. Enggak, Nur. Enggak. Ya, aman, Bang, aman. Jadi bukan mengintimidasi adik Bang Gunia. Jadi Pelajaran cobalah itu, Bang. Jam bagai 1 dipikir, menit katanya. Bukan intimidasi, tapi dipikir secara logikanya gitu. Pembelajaran. Bukan untuk kalian semua tapi untuk saya juga. Untuk saya juga. Karena manusia ini hanya pandai ngomong. Iya. Kita cuma pandai ngomong loh Bang. Nur, kita ini cuma pandai Iya. ngomong Nur. Kenapa Bang Gun bilang cuma pandai ngomong? Nih, misal. Ada keluarga teman kita yang meninggal. Misalnya bapaknya yang meninggal. Kita takziah apa yang kita omongkan? Yang sabar ya Wak ya. Yang ikhlas ya Wak ya. Jangan ditangisi ya Wak ya. Kulun nafsin jaikotul maut. Setiap yang bernyawa itu mengalami kematian Wak. Wak yang ikhlas yang sabar. Biar jalan almarhum terang Wak menuju tempat yang terbaik di sisi Allah. Kita ngomong pandai, giliran kita kena musibah. Bantalnya kok bisa diperes. Bener nggak? Iya, itu. Betul. Istilah Jawa kan ngomong gampang, lakoni angel iku mau, Bang. Iya. Satu, yang kedua, dengan orang putus pacaran. Alah, bodoh amat lu. Perempuan banyak. Alah, gebek amat lu. Laki-laki banyak. Coba yang putus cinta udah sayang. Ewek. Pres, nggak bisa kayak gitu. Makanya perbuatan paling gampang itu ngomong sama nilai orang. Giliran kena sama kita sendiri. Ini kalau jadi per 10 kali jadi ember. Kayak siapa? Ya kayak Indur lah. Atau orang malam nangis gak berhenti. Kapan aku nangis? Nggak ada. Kak Dani, gak ngaku dia Kak Dani. Nangis, Bang. Nggak nangis, cuman matanya merah berkaca-kaca itu. Nah, makanya Nggak Bang nangis. Greg, tak usah tap-tap Bang, biar nggak rungkat sampai besok langsung. sama-sama Bang Galang, ini pembelajaran untuk saya juga, untuk kita bersama. Loh, aku asli malam ini kok kayak orang bener ya. Ya Allah ya Memang Tuhan. bener itu habis makan tadi kan? Habis makan, nggak apa-apa. Iya makan bayam. Makan bayam tadi kayaknya. Tapi anu bagus. Itu rambutnya betulin dulu, rambutnya itu belum klimis. Bang, Cak-cakan itu rambutnya betulin. Nah, belakang. Bang, saya minta izin ya, tak upload di YouTube ntar ya. Apa itu Bang? Bang, jangan. Yo, Jangan kemana lu. bangun boleh. Gak apa-apa Upload lah. bang. Enggak, apanya yang bagus coba Bang nilai dulu coba. Kan banyak yang dapat kita pelajari tadi. Banyak Itu cuman bagusnya. kiasan aja Bang. Cuman kiasan. Ya kalau ada bagusnya alhamdulillah. Kalau ada buruknya ditinggal kayak pesan Ustadz. Kalau dengar ceramah itu ambil yang baik, tinggalkan yang Sejarahnya buruk. itu sejarahnya Bangkun. Di zamannya Bangkun. Mungkin Ya. di zaman sekarang Itu sejarah agak saya. beda. Di zaman sekarang itu sudah jauh berbeda. Makanya Iya, pesan beda. Kanjeng Nabi itu, didilah anak dan keturunanmu itu dengan didikan yang lebih baik. Kenapa? Dia kan hidup di zamannya lebih sulit daripada zaman kamu sekarang. Iya, betul itu, Bang. Itu. Mantap betul. Zaman kita sekarang 10 tahun ke depan mungkin lebih parah dari yang sekarang. Kalau enggak dari dini kita didik anak-anak kita, ke depan mau jadi apa? Jadi orang lu, Bang. Jadi orang-orangan sawah. Ke kanan enggak, ke kiri enggak, ke atas enggak, ke bawah enggak. Gitu Nur. No, ngerti ya Nur ya. Iya. Jadi kalau itu ini loh, saya kenapa favorit sama almarhum Jepri Bulkhori, almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Tahu. Ya. Karena dia mantan yang keluar sama dari sayap dari residivis. Jadi apa yang dikatakan dia itu yang sebenarnya terjadi. Beliau salah satu penceramah yang bercerita dari pengalaman pribadinya.
punya istri, punya pendamping hidup yang benar-benar dijadikan dia pendamping hidup buat dia berubah secara totalitas. Nah, saya pelajari dari semua ceramah beliau, saya cermati isinya satu persatu, saya telaah, saya jalani, ini perubahan saya alhamdulillah. Agak bagusan dikit. Enggak, Bang. Nampak ya. Saya punya pendamping hidup saya yang benar-benar mau sejalan sama saya. Bisa saya sekapa bahasa. Kalau dia dulu nggak sayang sama saya, dia pasti pikir masalah body shaming. Badan kayak tengkorak hidup, kayak walang kekek. Coba, kok istri saya mau sama saya? Ya walang. Karena dia yakin suatu saat pasti ada perubahan. Itu pasti. Ibaratnya perut aja sampai gatuk boyok itu. Lah ini lu Bang, sekarang perut gimana? Nah, sekarang kan jempling ya. Punya perut Jadi- gede bangga Nur, zaman sekarang Nur, perut gede dambaan perempuan daripada perut sispek. Kenapa? Hasil penelitian hampir 85% perut sispek itu ngondek. Ngondek. Apa itu? Bencong, Oh, Ngondek Alias ini. banci. Pernah laki-laki banci. berjiwa Lu perempuan perhatikan, gitu. kalau orang yang laki-laki badan sispek tegar, badannya perutnya sispek kan, keren. Halo. Iya, badannya laki-laki. Perempuan. Itu hasil penelitian. Jadi jangan sering main body shaming. Ini salah satu bukti nyata. Saya dulu pecandu Bang. Saya dulu sempat ketergantungan. Itu juga. Saya sempat tremor. Saya dulu kalau nggak maki gini tangan saya Bang. Tangan saya gemetar semua. Apa Tapi ya? istri saya, Pret. istri saya yang betul-betul terbaik Bang. Dia sanggup menerima saya seperti ini gitu. Makanya ketika saya pengen berubah, saya tanpa masuk rehabilitasi, saya tanpa pakai obat dokter, tapi dari istri saya yang dampingi saya sampai saya berubah. Atas. Kuatnya apa? Kuat opo? Kuatnya apa? Itu sekali telepon malah kuat kos. Isi bensin yang gak kuat ya. Masih lagi ngisi ya. Wes aku ngomong sak jam luwe lho, gajiku ora eneng IPA. Nur, gaji Nur. Orang sekarang Ustadz aja kalau gajinya sedikit, dia tuh besok tunda nggak mau datang lagi kok. Itu loh. Iya, kudu amplopnya kandel ya, Bang Gun. Aneh yo, nyun sewu yo. Enggak, iki saya itu pengalaman ya, toh. Pengalaman iki saya itu yakin pengalaman. Nek gak Aku amplopnya sering- gak gelem balik. Iku. Jadi mohon maaf ya, peribahasa yang dulu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Emang sanggup guru nggak dibayar? Kalau sekarang ya nyingkir loh, gak dibayar. Bukan berarti tidak ada. Sekarang tinggal kita menghargai mereka dengan seperti apa. Itu. Nah, terus Ustadz, penceramah, mubalik, tablik ke sana sini diundang ke tempat Inur, amplopnya 5 juta, ya kan? Diundang tempat Ya. Bang Al, amplopnya 4 juta, diundang tempat Bang Sud, amplopnya cuma 2,5 juta, diundang tempat Bang Brek 10 juta, pasti morong ini Bang Brek. Udah pasti itu. Bang Cacing, welcome back. Bukan tidak ada Ustadz Bang yang betul-betul Cacing, lillahi dengerin ta'ala. Bang Cacing di bawah dengerin yo. Ini ceramah Oh. buatmu juga. Jujur. Tapi jujur saya Yo, ngomong ini wes, pengalaman pribadi ya Bang. Sehat semuanya, Pembahasan sehat. pribadi. Saya kuat, Astagfirullah, kekar, Mas. dan tahan lama. Pret.
Iyo iyo iyo. Jadi kita semua punya kisah, kita semua punya masa lalu. Ya sama-sama dibenahin sih sebenarnya. Sampai gini loh bang, ini cerita lucu nih, cerita lucu. Anak saya kan sekolah di waktu itu sekolah sanawiyah, sekolah man kan, sekolah sanawiyah dia. Jadi dia dapat tugas dari sekolah pidato masalah narkoba, lomba. Tanya sama ibunya, mama apa? Adin dapat tugas sekolah, apa itu? Pidato masalah narkoba. Apa kata mamanya? Tuh tanya sama bapak. Enak tuh tanya sama bapak. Datang dia. Kalau tanya emaknya nanti narkoba itu apa, mak? Narik kolor bapak. Kolor bangga, narik kolor bapak. Iya. Jadi dia tanya, Nur. Si Padil tuh. Si Padil tuh kan jadi dia nanya, "Pak, apa? Ini Padil tugas sekolah, apa? Ada lomba pidato tentang masalah narkoba." Oh, dengerin ya. tuh Bang Caci. Tanyalah Tadi saya buatlah semua apanya kan, saya isi datanya semuanya kan masalah narkoba dari mulai. Ya mohon maaf ya cerita pengalaman. Ganja, inek, sabu, terus alkohol itu saya bahas semua di situ. Pulang-pulang bawa piala juara 1, weh. Weh, pengalaman bapak aja lu. Ya itu pengalaman bapak aja. Pengalaman bapak aja. Bisa jadi piala lu. Suaranya. Iya, dari pengalaman Bisa jadi juara. Bisa jadi piala. Nah, jadi kebanggaan tuh anak kita. Jadi bilang samanya, ya iyalah orang yang tanya sama suhunya, kata mamanya kan. Hati aku. Jadi saya sering gitu bang. Tuh lewat nggak? Seret. Nur mengirim tugas. Di bawah Nur, di bawah lewat Nur. Kok nggak di atas lewat Nur? Jadi ya untuk kita semua lah ya. Sama-sama kita introspeksi diri. Sama-sama kita benahi diri lah, gitu. Untuk jadi yang lebih baik dan jadi yang terbaik, gitu. Karena pengalaman itu benar jadi guru terbaik, tapi bukan pengalaman kita. Saya suka, apa saya suka. Wah itu sama kalau itu. Sama kita bang. Kalau itu sama kita bang. Karena gini, pengalaman kita itu bukan pengalaman yang terbaik yang jadikan guru, bukan, tapi pengalaman orang lain Bang Al dan semuanya. Contoh ringan. Guru yang paling bagus itu ya pengalaman kok. Pengalaman orang Bang, bukan pengalaman kita. Contoh, kita lihat orang jatuh dari sepeda motor, kakinya luka berdarah sampai nggak bisa bergerak. Kita tanya sakit, aduh sakit katanya kan. Nah. Terus apakah kita harus mengalami pengalaman yang sama jatuh baru tahu kalau jatuh itu sakit? Kan enggak kan? Jadi pembelajarannya jangan sampai kita jatuh seperti orang yang jatuh yang mengalami sakit. Kuncinya hati-hati dan waspada, istiqomah. Itu. Tapi kalau kita sudah berusaha tetap jatuh itu sudah takdir. Nah terus orang putus pacaran sakit. Iya terus nengok orang putus pacaran nangis. Kenapa? Sakit kali aku udah sayang ditinggal pas sayang-sayangnya. Apa harus putus pacaran baru tahu putus pacaran itu sakit? Itu kan bang, itu kan namanya saiki kan ngono. Kena virus lagi. Jangan gitu, tersinggung aku. Ini gini loh. Kan ini tentang masalah pengalaman orang itu jadikanlah sebagai guru terbaik sama kita. Nah itu masalah pacaran. Tahu kawan kita putus pacaran nangis-nangis sampai ada yang gantung diri, ada yang segala macam nyayat tangannya. Kenapa? Saking sakitnya dia pacaran putus. Terus kita iya betul sakit ya, harus putus dulu. Baru kita tahu pacaran tuh putus sakit kan enggak kan? Intinya jangan pernah macam-macam, jagalah hubungan itu dengan sebaik-baiknya, saling percaya, komitmen dan saling memelihara. Pun kalau putus cinta tuh paling larinya ke minuman.
Oh, enggak bang. Banyak gantung enggak. diri bang. Aku wes gak mau pacaran, langsung nikah aja. Yo, Nah, itu yang keren. aku gantung casan doang bang, untungnya. Nah, terus yang terparahnya, Jadinya romantis. lihat orang bercerai. Amit-amit nauzubillah menjalik ya, jangan sampai terjadi dengan kita semua lah. Pokoknya kita sama berdoa jangan sampai terjadi sama kita semua dalam hubungan rumah tangga. Kita lihat orang cerai. Kalau artis mah enak, dia cerai jadi pansos, jadi berduit, diliput media. Lah kita, Tapi viral. lah kita putus, nikah, cerai, anak yang terbengkalai gara-gara ego kita laki-laki dan perempuan, anak yang terlibat yang nggak tahu Nggak apa-apa. tertawa. Iya kan, ego orang tua pengen pisah laki-laki dan perempuan gara-gara permasalahan hidup, anak yang teraniaya. Anak salah apa? Terus mau ngalami itu apakah harus cerai dulu baru tahu bercerai itu sakit? Nauzubillah menjalik, jangan sampai. Bang, kalau punya tiga pengen dinikahin semua, tapi akur bagaimana bang? Boleh? Boleh, boleh. Boleh, Bang. Itu yang nggak mau yang ceweknya galayang. Enggak. Nur, hati-hati Nur. Ketika perempuan mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi dengan Enggak, lahir aku batin. enggak. Tunggu, dengar dulu. Surga Jannatul Naim pahalanya Nur. Surga Jannatul Naim tanpa disapni istri akan masuk surga. Tapi harus ikhlas lahir batinnya ya. Nabi aja istrinya tuh. Serigala terakhir datang. Nah, terus begini Nur. Waalaikumsalam. Dengerin bang Bang serigala Cacing. itu. Kata Bang Cacing tadi itu kan, dibilang sama dia di situ. Dalam surat An-Nisa ada tuh, pilihlah di antara wanita-wanita itu sebagai pendampingmu 4, 3, 2, atau 1 untuk menjadi pendamping hidupmu, tapi kita harus berbuat adil. Emang kita bisa adil? Tapi kalau di aku khususnya nggak mau aku. Berarti Inur nggak memahami surat An-Nisa. Ingat Iya. kunci surat An-Nisa. Coba Enggak, tanya tunggu. istri bangun dulu. Tunggu, Mau ini nggak? enggak. Tunggu dulu. Makanya dibilang tuh ingat poin terakhir. Apabila Adil. engkau tidak sanggup berbuat adil, maka pilihlah 1 di antaranya. Emang kita bisa adil? Emang kita bisa Kayaknya adil? susah bang. Adile itu loh sing angel. Uangnya mas, ini mohon maaf. Tangan butuh keadilan, mata butuh keadilan, mulut butuh keadilan, hidung butuh keadilan, telinga butuh keadilan. Semuanya butuh keadilan. Kita kan belum- itu keadilan. Kita sama diri kita sendiri aja nggak bisa berbuat adil. Contoh, mata pengen tidur, kalian paksain melotot sampai jam 3, jam 4 pagi di TikTok. Itu siapa? Coba, apa sudah berbuat adil? Sampai merah-merah ya bang. Itu adil yang paling gampang. Ya kan? Kenal lagi. Nah, pikiran juga butuh keadilan. Dia harus istirahat. Tentunya, ya istirahat sewajarnya. Jam 11 tidur, dia butuh break. Bisa untuk berpikir kembali. Pakai kemarin ngajak aku istri 4. Istri 4, boleh bang. 4, 3, 2, atau 1. Itu ketentuan surat An-Nisa. Tapi kalau nggak bisa berbuat adil, maka pilihlah 1 di antaranya untuk jadi pendamping hidupmu. Itu. Paling banyak berapa itu? Jam 11 aku tidur. 4 bang. Surat An-Nisa itu bang ajaran 4 bang. 4. Kalau kita lebih dari 4, berarti kita nggak mengamalkan surat An-Nisa bang. Oh. An-Nisa itu salah satu surah yang terdiri dari 30 juz, dia diantaranya. Aku ngomong apa gue? Kok tekan kono? Terus bang, lanjutkan. Wes rungkat yuk. Nur, jam 11 loh Nur. Jam 11. Jam 10 Nur. Jam 10 kurang 1/4. Itu Bang Serigala. wis biru Nur. Durasimu wis biru. Terus biru. Wis. Kalau sampean. Oh ya aku kok. 10 Ya, ini- menit lagi jam 11. Udah tidur di situ.
Tadi baru selesai makan, makanya ini agak kuat baterainya. Iya, pasti cocok, Pak. Tapi itu seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat adil, laki-laki jangan kemaru, jangan kemayu, jangan bertingkah. Engkau melakumu ngesot. Yang penting sehat semua ya bang. Oh iya, harus sehat bang, sehat lahir batin. Harus sehat, itu kunci utama Makanya buat kerja. Makanya begini loh, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa Bang Gun tuh salah satu laki-laki yang paling tidak membenarkan nikah siri? Gak sah secara agama. Tuh tappingnya tuh tappingnya hormat. Kan gak sah. Dia secara hukum negara nggak sah bang. Iya, yang jadi imbasnya keturunannya mau perginya ke siapa? turunannya Kenapa? nggak Dia ahli tidak- waris itu. Tidak ada dalam catatan sipil. Nah, iya nggak ada ahli waris. Malah sama Terus- yang ikut Terus negara. anak sama istrinya tidak bisa menuntut harta apapun dari suaminya dan nikah Kata itu siri. tap. Makanya aku salah satu orang yang paling gak suka bang nikah siri bang. Kasihan anaknya nggak bisa itu di bawah. ahli Paling nggak. waris. Kasihan anaknya. Ahli waris. Kasihan ahli warisnya sama si istrinya. Kenapa? Dia nggak bisa menuntut apa-apa. Makanya catatan. Jadi nikah siri bahagia kan, bahagia, punya anak 2 ya kan, tahu meninggal si suaminya punya istri yang sah. Harta suami yang dinikah siri tadi ini loh Nur, yang nama nikah siri itu laki-laki yang sudah beristri Nur, itu nikah siri. nikah sego itu jenenge. Oh, iya. Nah makanya nikah itu salah satu. Terus nikah siri misalnya sama-sama janda atau duda tapi nggak mau nikah siri aja daripada berbuat zina, ada. Iya, intinya Tapi kalau- nikah siri itu kan yang sudah berumur. Yang sudah berumur dan yang sudah beristri. Nah, iya. Nah kalau cerita yang sudah beristri misalnya meninggal si suami, terus dia nikah siri sama istri ini, dia banyak hartanya. Ini istrinya nggak bisa punya hak apa-apa, tetap punya hak istri tetuanya kalau secara hukum negara. Iya. Itulah penderitaan seorang Menang perempuan yang resmi. dinikahi siri. Menang sing resmi ya, Pak. Menang yang resmi secara hukum negara. Kan ada surat-suratnya. Ini suami sah saya, ini ada catatan sipil saya, ada catatan negara saya. Ini suami, harta dia adalah harta saya dan anak-anak saya. Yang istri siri, gini doang Nur. Mau gugat nggak bisa itu. Nggak bisa. Siapa aku? Jangan ngadi, aku nggak punya niat itu ya, dodol. Nah, aku juga nggak mau tuh nikah siri. Wih, Itu, siapa aku? Menyukailah. Jadi intinya untuk kita semua yang punya saudara perempuan, kita semua laki-laki, tolong saya pesan cuma satu untuk kita semua, jangan pernah nikahi siri perempuan. Itu pesan saya. Kalau Pesan saya, itu saya sendiri ya, untuk kita semua lah. nggak punya hak waris. Kalau masih bisa berpikir secara logika, secara naluri kemanusiaan, jangan pernah punya niat sedikit pun untuk nikahi siri perempuan. Walaupun secara hukum agama dibilang katanya daripada berbuat zina. Alasannya benar, secara agama sah, tapi hukum negara nggak ada di catatan sipil, sayang, kasihan. Kasihan sama Jadi perempuan turunannya. juga, iya jadi perempuan juga jangan mau dinikahi siri sama laki-laki. Kola bulan, kola bintang sayang, ternyata kola penghuni kebun binatang. Nikah yuk, ayo nikah siri jadi. Nah jadi perempuan jangan terlalu murahan banget. Kalau artis terserah. Kalau artis mah bebas, viral. Mereka Iya. hanya mikir dunianya, akhirat gak dipikir. Tapi kalau seleb bang, Oh iya. Pokoknya Ya itu ampun, ya. aku Saya juga tap Mbak Nur, asem. saya berpesan THP mu udah tak secara masukin pribadi. toples, THP lagi, 3 Saya lagi. berpesan untuk mengingatkan diri saya pribadi dan untuk kita semua lah.
Jangan pernah punya niat sekalipun ataupun mimpi ngayal, jangan pernah punya itu untuk nikahi siri seorang perempuan, apapun alasannya. Itu yang di bawah itu begitu bang. Hmm? Yang di bawah mana? Itu yang di bawah itu paling dekat papamu. Bang Sud, nanya apa sih? Pertanyaan aku nggak dibahas. Lah emang ini ada forum tanya jawab? Emangnya Ustadz Sino. Kalau soal perjodohan gimana bang? Nah ini bang, aku jawab pertanyaan dia ya. Sok kali aku lah. Apa? Gas. Kalau soal perjodohan gimana? Aduh bang, udah bang, ampun aku bang. PA aku lama-lama bang. Tadi udah Kalau dibahas perjod- itu, Bang. Telat Iya kamu, kalau Bang. perkara Udah dibahas. kalau perkara perjodohan tadi itu bang, gitu. Jadi memang iya, cinta itu datangnya paling gampang daripada sayang. Nih, saya Kenapa ngerokok ini gua karena ada saya tahan cinta. lama terus? Kenapa? Kalau kita bicara masalah cinta bang, cinta itu nafsu. Betul, Bang. Kalau nafsu, habis kita pakai kita buang. Makanya jangan pernah nerima siapapun kalau dia pakai dasar cinta. Tapi carilah dasar sayang. Karena pas sayang ini datangnya tetap paling akhir. Contoh ketika orang pisah sama kita, karena kita cinta, Allah cari yang lain. Tapi kalau sayang, sampai kapanpun dia akan mau nikah lagi bang. Terus Dia nggak akan mau nikah lagi kalau sayang dasarnya. Tapi kalau dasarnya cinta, itu cinta itu nafsu. ke Bang Harus Wahyudin. pakai sayang. Benar. Mbak Nur cekelipake gitu. Memang kalau aku sih milih yang Jadi kalau- sayang daripada cinta. Iya bang. Saya merokok nih bang. Merokok ini saya kena cinta bukan karena sayang bang. Kenapa saya bilang cinta? Saya makan bukan karena sayang, saya cinta sama makan. Kenapa? Ketika saya cinta itu akan saya makan sampai habis. Habis itu piringnya saya taruh di belakang. Iya Bang Merokok saya beli, Wahyudin kayak saya Ustadz. hisap. Kayak ya. Merokok saya bakar, saya hisap itu karena saya cinta bukan sayang. Kalau sayang, ini rokok nggak saya hisap, saya pegangi aja bang. Saya akan jaga rokok itu jangan sampai habis. Nah itu sayang. Tidak akan ada unsur saling menyakiti kalau kita sayang. Tapi kalau cinta ini dibeli mahal-mahal, dibakar, dihabisin. Itu karena cinta. Cinta itu. Merokok Nafsu. itu cinta, berarti. Iya, itu nafsu bang. Nah, kalau nafsu Makan. itu kecanduan. Iya, makan juga nafsu. Berarti Iya. pemikiranku Mm-mm. memang pas lah dengan kata-kata abang tadi. Lebih baik memilih Oh, sayang ya. daripada cinta. Betul. Iya, karena sayang itu bang, dia tidak akan ada habisnya. Karena kalau kita sudah sayang sama sesuatu, jangankan kehilangan, rusak aja kita akan paling sedih. Kita sayang sama benda sesuatu ini kita jaga banget nih. Jangan sampai hilang. Itu perasaan nih harus jaga nih. Kalau harta mah hilang ganti lagi. Setuju. Aku sayang ditinggalin. Belum bang, belum tinggalin bang. Belum tinggalin. Masih dalam proses bang Brek. Nah, untuk mendapatkan kasih sayang itu kuncinya harus Maksudnya saling Bang Brek mengerti. itu dia sayang dulu terus ditinggalin. Iya, aku sayang ditinggalin. Kalau sayang tinggalin itu Berarti Itu dia cerita berarti kisah kalau dia. Enggak sayang. berarti kalau Gimana, gitu Bang? memang perjodohan itu memang Kalau- paling kalau bagus ditinggalin kayaknya. kan berarti yang ninggalin enggak sayang dong. Dia tergantung masih bang. galau itu Tergantung. sama yang dulu ditinggalin. Kenapa? Kalau kita cerita masalah perjodohan, dulu juga kisahnya juga tetap dijodohkan. Kenapa kisah Nabi nggak ada pacaran? Sahabat Nabi juga nggak ada pacaran. Orang dulu mah kebanyakan gitu dijodohin dulu. Pacarannya setelah nikah. Pacarannya setelah nikah. Loh aku Serius, salah saya satunya salah loh satu- perjodohan Oh, loh. Iya. Emang iya bang. Saya bang Surya, Namanya lebih Iya. romantis. saya sama Nyapa. saya sama istri saya nggak pernah pacaran. Tuh nggak pernah tanya istri saya. Belum pernah punya pacaran. Pacaran saya setelah menikah. Nah, pacaran itu kan nafsu, Bang. Bagus itu.
Bagus nafsunya disalurkan ketika sudah menikah, sudah sah. Bebas mah. Itu halal, mau diapa-apain boleh. Mau dibekuk-bekuk juga boleh itu. Suka. Ih, janganlah sekali. Jadi pokoknya dalam menjalin hubungan itu Nur dan semuanya utamakanlah kasih sayang. Sayang. Kalau kita sudah sayang Nur, itu akan takut kehilangan Nur. Jangankan kehilangan, ngerusak hubungan kita akan takut itu. Itulah timbul komitmen saling jaga, saling pelihara. Tapi kalau sudah gak ada rasa sayang, ente di sini nangis, dia di sana ketawa sama perempuan lain. Kebalikannya juga gitu. Di sini si cowok nangis, di sana si perempuan ketawa sama kawan cowoknya. Itu karena nggak ada sayang, nggak ada saling menjaga komitmen. Kalau Nur itu kan sayang, eman-eman malah ora oman. Nggak ada kapan Nah, aku nangis Bang Tuh Gun, nggak Bang ada. Brek, kata Bang Isnan. Bang Brek, hentikan top up nikah Yosnya segera, amin. Amin, amin, Allahumma amin. So, ini ngomong apa lagi ya Allah? Mohon maaf ya Allah. Isinya ini bagus-bagus Bang. Enggak Bang, terkadang saya cuma pandai ngomong Bang, tapi saya ngomong jujur, dasar pengalaman aja Bang. Tapi Saya pembicaraan tadi gimana, Bang? membahas ini semua kan bukan untuk yang lain juga sama abangnya juga ya kan. Jadi Iya. bolehlah jadi pembelajaran dengan semua orang. Ini tuh kali, tuh penceramahnya ngambil minum sendiri coy. Gak ada yang ngambil minum. Tuan rumahnya malah ketawa-ketawa doang di atas tuh. Dan lo, ini lo udah tak kasih love you, aku love you padamu. Gak usah. Mau. Yang penting itu aja gitu. Saya juga ceritanya karena pengalaman saya secara pribadi. Ya mungkin dari pengalaman ini saya bagilah sama teman-teman. Kalau ada baiknya alhamdulillah silakan dikutip. Kalau ada jeleknya dibuangkan jauh-jauh jangan sampai terbawa gitu loh. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah Karena malam ini dapat bahan-bahan yang maksud- bagus. Ini benar-benar bukti nyata. Inilah bukti nyata. Saya secara pribadi sudah saya sepil foto saya seperti apa toh. Nah sekarang perubahannya saya seperti apa. Itu pengalaman saya pribadi. Karena dasar saya menikah itu ya karena saya sayang sama istri saya. Gak ada yang lain. Tuh, Nur, LDR itu Nur, kalau nggak ada rasa sayang, ya kan ada yang bisa memelihara. Bubar yang ada. Bun, jangan bilang kalau aku nangis ya. Jangan Oh, iya. merepel kamu. Pengen tanya lagi Bang. Biasanya kalau orang tunangan itu Hus, kok nanya lo? Nanya sama siapa lo? Jangan nanya lo. lagi dong, Asem ini. lagi. Asem. Jadi ketawa. Ah, Enggak gini. Pertunangan tuh yang paling bagus berapa lama? sebenarnya Bang, kalau Abang nanya dari versi zaman Nabi sama sahabat, pertunangan tuh nggak ada Bang. Bener. Dia nggak ada. Dia karena begini Bang, mohon maaf ya, ini mohon maaf. Pertunangan itu terjadi ketika ada hubungan saling suka kan, Iya bener. saling suka, saling cinta. Sayangnya ini belum ketemu Bang. Masih saling suka dan saling cinta, itu ketemunya proses pertunangan. Bener. Nah kalau ini terlalu lama timingnya, takutnya belum ketemu sayangnya, sudah ketemu jeleknya masing-masing yang bisa ditutupin. Tapi kalau aku lain loh. Aku dulu tunangan nggak tahu sama istriku pun belum tahu aku. Tiba-tiba sama orang tuaku dijodohkan gitu. Terus tunanganku ya agak lama. Tapi selama 5 tahun pertunanganku selama 5 tahun ya kan. Tapi selama 5 tahun nggak pernah ketemuan. Itu. Ya, itu Abang kan dasarnya tidak pernah ada suka dan cinta karena dijodohkan. Nah, permasalahan kita bahas ini, yang kita bahas ini orang yang sudah menjalani suka dan cintanya, sudah ketemu, sudah jalan bareng, sudah weekend bareng, sudah belanja bareng,
sudah makan mungkin sepiring bareng, asal jangan yang seranjang bareng ya, itu kan belum boleh gitu. Nah ini proses pertunangan ini terjadi karena ada rasa suka dan rasa cintanya, belum ketemu sayangnya bang. Jadi tunanganlah mereka, mintalah waktu. Kenapa? Mohon maaf alasannya, tunggulah setahun lagi misalnya, karena biar ngumpul segala macam. Ya toh, kan ada seperti itu. Ada juga yang udah 2 bulan lagi, ada yang sebulan lagi, dan ada yang 3 tahun lagi. Aku dari tadi kena ulti terus ya. Emang gue merasa? Iya. Yang nanya kan Ya, aku. alhamdulillah. Kok yang Jadi atas itu yang bang, merasa? kalau proses ini kenapa nggak boleh terlalu lama? Kenapa zaman dulu Rasulullah Nabi tidak ada pertunangan? Karena yang dihindari itu bang, ketika perjalanan ini lama akibat suka sama cinta, belum sempat ketemu sayang, ini sudah bubar duluan. Kenapa? Mohon maaf kali ya, ketika perempuan dan laki-laki yang sudah bertunangan, ini darahnya manis secara hukum magic. Contoh yang paling gampang, ketika perempuan dan laki sebelum tunangan, ini cari pasangan pasti payah. Tapi ketika dia sudah tunangan, ini si cowok nengok cewek, pasti sebenarnya cewek itu mau sama kita. Boleh dites bang? Boleh dites. Siapa yang sudah tunangan, coba goda perempuan, itu akan cepat kita dapatnya. Berbeda ketika kita sebelum tunangan. Benar. Nah kenapa kalau kami orang Jawa bilang kan tunangan itu darahnya manis. Ucapan laki-laki yang sudah bertunangan itu akan lebih berbijak, lebih baik didengar sama perempuan lawan jenisnya. Begitu juga perempuan, darahnya manis. Kenapa? Dulu ada masa dipingit, nggak boleh keluar kota, nggak boleh pergi jauh-jauh. Nah itu menghindari itu. Ini kita Benar. cerita yang di luar perjodohan tadi bang Sud ya. Ini yang sudah mengalami suka sama cinta tadi, belum ketemu sayang. Makanya nggak boleh lama-lama. Takutnya tidak bisa saling asa, asi, dan asu. Tidak bisa saling menutupin. Tapi kalau Nanti aku ketemu si cowok kan, jalan saya tunangannya sama perempuan lain. Padahal itu mungkin saudaranya, saudara jauh yang nggak pernah ketemu. Si perempuan, mukanya merah, bertanduk kering, berapi, akhirnya jadi fitnah kayak gitu ya. Ya, aku turunin Mbak Sri. Itu Makasih ya, yang Papa. paling diwaspadai bang. Tapi Sementara kami kan ketika sudah bertunangan kan ada kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua ini, ya kan? Udah ada ikatan batin antara pihak dua keluarga. Karena bukan hal yang gampang bang menyatukan pembicaraan antara orang tua perempuan sama orang tua laki-laki, ini gak gampang bang. Gak gampang. Itu loh. Kenapa? Dia orang tua perempuan ini, istrinya melahirkan anaknya dari mulai 9 bulan 10 hari sampai lahir, sampai dia gadis, sampai dia mau dinikahin. Itu nggak gampang menyerahkan kepada laki-laki yang belum dikenal lahir batinnya. Nah proses itu bukan proses yang mudah. Kenapa pihak perempuan terkadang agak susah menyerahkan anaknya kepada laki-laki yang belum kenal lahir batinnya. Walaupun dia sering dibawa ke rumah, sering ngobrol sama bapak si perempuan, itu tetap belum ketemu lahir batinnya. Kenapa? Tidak pernah berada dalam satu rahim. Ikatan batin berat itu belum pernah ketemu. Ya Bang Brek, aku turunkan ya. Makasih yo. Jadi ya itu tadi bang, makanya kenapa nggak boleh terlalu lama, karena takutnya itu beda sama abang yang jauh, itu yang berjauhan. Jadi nggak pernah terpikiran macam-macam. Jadi abang jalan aja, ngikuti arus. Jadi arus yang diikuti itu ketika dia terjal masuk jurang, abang bisa belok. Maka hidup nggak boleh mengikut arus, tapi ngikuti arus boleh, tapi nggak boleh terikut arus. Nah kalau kita dijodohkan jauh ketemunya kan, nah ini ketemu serak. Waalaikumsalam Bang Brek. Bang Brek, minta maaf Bang Brek ya. Ini agak PA sedikit ngomong Bang Brek. Stres ya denger omongan aku mungkin. Enggak, emang Tapi dia jam segini udah tidur biasanya. Tapi intinya bang, kalaupun dijodohkan, kalau emang udah ada rasa sayang, insya Allah akur kok. Sebenarnya- hidupnya kok. Sebenarnya kalau aku selama 5 tahun itu karena
minta 5 tahun karena kita pengen apa pendekatan, tapi secara pendekatan secara cuma main HP aja gitu, nelpon gitu aja, nggak pernah ketemuan. Pengennya Ya cari sama yang Bang Brek, kata abang makasih tadi, kembali Bang Brek ya. mencari kasih sayangnya itu dulu. Kasih ya udah support. Karena Bang kalau udah ketemu kasih sayang Bang, udah sayang kita Bang, itu kita jaganya mati-matian Bang. Bener. Tapi kalau nggak ada dasar sayang, aduh, sakit loh. Kalau udah nggak ada dasar sayang Iya. loh, udah ada hubungan yang langgeng loh. Makanya dasarnya pernikahan itu dengan rasa sayang. Jadi nyatu batin tadi itu. Benar. Ini saya minta maaf ya kalau saya bener ngomong. Alhamdulillah kalau saya salah ngomong itu salah saya sendiri ya. Dibuang jauh-jauh ya. Kebanyakan benernya bang, soalnya Bentar aku yang betulin kursi soal dulu. sayangnya itu emang benar terjadi sama kita. Perjodohan tadi itu memang kasih sayang tuh lebih bagus daripada rasa cinta. Kalau rasa cinta ya kata abang tadi nafsu, cuman nafsu belaka. Nafsu sebentar, habis itu udah ngilang. Karena saya Bang sama istri saya nggak pernah pacaran Bang. Aku Gimana mau pacaran, pacaran kalau keluar rumah itu paling minim bawa 2 orang pengawal Bang. Nggak bisa saya keluar berdua sama istri saya, nggak pernah. Cobalah bayangkan apa namanya pacaran Nur. Misalnya pergi nonton, tapi nggak boleh berdua, harus bawa adiknya, bawa ponaannya, paling minim 2 orang atau 3 orang dibawa. Nggak pernah ngalami jalan bareng tuh, nggak pernah berdua Berarti- ya, belum pernah. berarti sempat jalan ketemuan gitu sebelum menikah. Iya jalan Bang, jalan tapi nggak pernah berdua. Adiknya ikut 2 orang, nanti sepupunya ikut nonton 5 orang perginya, nggak pernah berdua 5 orang. Kalau aku Nah, selama 5 kan tahun nggak pacaran namanya Bang. nggak pernah ketemu loh, nggak pernah jalan bareng, cuma main HP, nelpon gitu aja. Dulu saya duduk Bang di teras rumah atau masih pacaran kan, itu bapaknya keluar masuk tuh siang, itu bukan malam, siang. Jarang tahu ha. Nggak pernah Nur. Makanya kemarin kan adiknya kan baru nikah tuh, yang uminya Sipa yang punya anak 2 kemarin yang di ngomong sama mbakmu kan. Nah ketika mereka pacaran, jadi kan si suaminya sekarang ini kan asal datang mau nyalami Bang Gunnya nggak pernah mau disalamin. Kenapa? Kalau kau nyalamin aku, suruh orang tuamu ke sini, kau lamar adik ipar aku, baru aku mau kau salamin. Kenapa? Kalau sekarang kau salamin aku punya beban. Ketika dia kau tinggali kalian ribut, aku punya beban. Kenapa aku nerima kau seperti itu? Tapi ketika orang tuamu sudah datang, sudah menghalalkan adik iparku jadikan istrimu, baru kau salamin aku terima. Emang tuh aku buktikan setelah mereka nikah nyalami baru Bang Gun mau disalami. Nah gitulah kerasa Bang Gun. Kenapa? Di pihak Bang Gun itu perempuan itu meninggalkan bekas, menerima bekas. Yang hamil kan perempuan, kalau laki-laki ini bikin doang, besok kabur terserah, nggak ada bekas apa-apa. Yang nanggung resiko itu perempuan, makanya perempuan itu dijaga bener-bener. Apalagi kita punya adik perempuan. Kalau ente buat laki-laki mau jahati perempuan lain, ingatlah ente punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Kalau adik atau kakak perempuan kalian disakiti sama laki-laki lain, gimana rasanya? Nah kalau itu ada, insya Allah kalian gak akan pernah menyakiti perempuan. Ose gari 2 lat setengah Bang Gun. Hah? Ose gari 2 lat setengah itu. Lanjut Itu. pertanyaan berikutnya. Udah cukup, Blik, nyerah. Udah. Jadi endingnya Bang ya, kalau kita laki-laki menyakiti perempuan, kita harus berpikir kalau kita punya adik dan kakak perempuan, gimana rasanya kalau adik dan kakak kita disakiti sama laki-laki lain.
Itulah yang akan kita alami kalau kita nyakiti perempuan lain. Itu. Jadi insya Allah kalau itu kita lakuin, barang-barang kita lakuin, kita nggak akan mau nyakiti perempuan yang kita sayangi sampai kapanpun. Benar. Tapi kalau Pertanyaan kita nggak berikutnya? punya pikiran itu, nggak usah break, stop, nyerah aku nyerah. Ini Bang Al. udah 3 teko nih, panitianya nggak ada nyiapin nih, ini nyiapin sendiri. Bang Al, pertanyaan berikutnya Bang Al. Wes, tukat yuk. Ya, Capek. Sebenarnya ya, aku banyak pertanyaannya. Cuman sekarang waktunya nggak memungkinkan. Mungkin di lain hari aja pertanyaan ini berikutnya. Lain hari bang. lain hari. Iya bang. Ntar lu ya. Doh, kok Ada malah WA lari? itu. Buat semuanya saya mohon maaf ya, bukan bermaksud mengajari, bukan bermaksud mengguruin. Saya juga orang yang butuh banyak belajar. Ini hanya saya bercerita masalah pengalaman pribadi saya, tanpa niat untuk mengintimidasi, ngejat seorang, ngajari, nggak ada unsur ke situ. Kalau dari pengalaman saya ada yang bermanfaat, silahkan dikutip. Tapi kalau ada yang buruk, tolong difilter, buang jauh-jauh. Biar supaya saya nggak ketimbun dosanya. Kalau yang Siap. jelek kalian ambil juga, dosa saya ngalir sepanjang masa. Jadi yang jeleknya gak usah diambil, biar saya nggak tambah dosa. Siap. Ya, Bang Gun, malam ini aku love you. jadi malam Benar, ini kemarin dari nggak hatiku yang paling dalam. nggak malam kemarin nggak lebih bantu gitu. Ih, Besok diliatin kemarin ya love YouTube-nya you, ya. Tapi ini lebih love you. Besok YouTube-nya Ini diliatin sama- ya. Apanya bang? YouTube-nya diliatin besok. YouTube-nya apa namanya bang? Bang, YouTube-mu apa bang? Dan aku ini bang. Sub channel. Di Sub DM channel. yo, nanti DM aku yo. Di bio ku ada. Di bio dataku ada. Hah? Oh, Di bio ku ada. di ayo wis. Alah di Tapi bang, DM aja ini Nggak mau sekali lagi deh. bang ya, minta maaf ya semuanya ya. Mohon maaf tadi lah ya. Tuh. Karena saya nggak saya juga nggak Udah enak habis sebenarnya rokok ngomong 5 kayak loh gini. yang dengerin ini loh. 5 bungkus loh. Lawak sebatang tadi tok, baru siap makan nih sekarang enak kali Glenn. Jadi tutup kamera sambil merokok. Apa kau bisa tutup kamera sambil merokok? Bang Gun tahu enggak? Orang itu lebih baik enggak banyak rokok, banyak kan ngoceh. Loh, kalau nggak banyak, kalau sekarang nggak ngerokok, ini nggak keluar. Bener. Api. Laki-laki Nur, ketika ada trouble, ada harus berpikir, dia biasa sambil merokok sambil bisa berpikir, keluar ide-ide cemerlangnya Nur. Beda sama perempuan. Karena setiap tarikan Kenapa? nafasnya Dengan Biasa karep mulai. Itu tempat dia berpikir. Serius, secara kedokteran Nur, ini juga ilmu Nur. Laki-laki yang menghirup, tanya sama siapa, Adirai. Dia nyedot rokok itu. Iya serius bang, tengoklah YouTube-nya Adirai. Ketika dia menghirup rokok, sudah tarikan Bang Aderai isapan udah rokok mati. dia itu, isapan dia itu bisa membuyarkan pikiran yang buntu. sebenarnya bukan Betul. asapnya loh. Sebenarnya tarikan nafasnya secara Tarikan normal. nafas kita pas ngerokok Bener. itu, Iya. Berarti Nah, aku itu- perlu itu- coba Bang Gun. tak kabuk Jangan dicontohin. Gak mana Nggak lo Bang Gun boleh. ini? Sebenarnya sama aja dengan apa exercise. Maksudnya olahraga. Kalau pagi-pagi tarik nafas gitu loh. tarik nafas. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Yang kita Cuma kalau sering- laki-laki, Nah itu, nah bener. itu bisa Cuma fresh. kalau laki-laki kita ambil dari rokok yang boleh yang bisa normal gitu loh. Tahu. Ngerti ora Son? Iya ngerti. Ini Nur, Berarti aku jadi besok Nur. bangun tidur tarik napas panjang-panjang toh? jangan di depan knalpot ya. Ya? Agak lain. Bang, beneran ini loh. Sakit perutku sakit.
motor di standar 2, dipanasin, tarik napas depan knalpot. Gara-gara dibilang dibilang maksud pagi-pagi hirup udara segar. Mau disuruh. Itu mending kalau 4 tak, kalau 2 tak Nur yang minyak campur. Wah, ya kan? Ya Allah Rabbi, perutku sakit loh. Ini hiburan ya bang, hiburan ya, man hiburan aja ya, man hiburan. Bang, jangan pegangan man, pegangan. Aku takut dia batuk, pegangan dulu. Udah mulai dari tadi lo aku ketawa, tapi aku di mute. Iya di mute sekarang. Ya, jangan bang, coba on cam bang, kita ginilah. udah berteman lama loh. Ya dia kemarin nyanyi kan di rumah kan on cam loh Nur, PA. Kan udah dibilang Nggak kalau tahu. HP ku kameranya Yang rusak. pas Bang Gun nyanyi itu, dia Dia kan on nyanyi cam. juga loh, on cam. Enggak Yang loh. on cam mana siapa yang nyanyi? Yang pas Bang Gun di post? Itu din itu. Oh Dindin ya, oh iya Dindin ya. Iya, lupa. Bangsut, Malam ini dapat Iya. pencerahan. Iya. Pencerahan apa itu Bang Galang? bangsut kan baik Ya, hati dan semuanya tidak sombong. Ya toh? Maksudnya? Ya, Ya, tapi toh? intinya gini Bang On Galang cam ya. lah. Ini saya juga minta maaf ya, mana tahu ada menyinggung perasaan yang kurang nyaman dengan obrolan saya. Ya inilah room SSG dari pemilik saya. Suka gue. Kalau ada yang bermanfaat, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya kita buang jauh-jauh lah gitu. Tapi kebanyakan bermanfaat sih. Jadi tahu. Bener. kan. Bener. Setidaknya kita yang belum tahu jadi tahu. Jadi kalau Ini udah tahu, mohon apa maaf harus ya, dilakukan? aku udah Apa capu. harus dilakukan, kan? Makanya ya itu pengalaman pribadi aja sih Bang, yang harus. Ini saya rasa pengalaman saya ini harus saya utarakan ke orang lain gitu. Bukan saya merasa ini lo harus contoh ke saya, tidak. Saya nggak pernah orang berharap seperti saya, nggak. Tapi inilah contoh jelek yang harus kalian hindari. Inilah Dan pengalaman contoh jelek bagus yang harus kalian ambil hindarin. gitu. Jadi kalau jelek ini gak usah kalian ikuti, yang nggak gini nih. Ini lo contoh orang jelek lu hancur badannya kayak gitu, kayak walang kadung, ya kan? Kayak walang kekek, nah, kurus cengkring. Nah itu masa-masa dajjalnya gitu. Tapi kalau masalah minuman mungkin kalau cowok ya bang, mungkin hampir 90% lah pasti minum. Ya. Iya bang, Cuman itu kan- cewek cowok bang minum bang. Saya aja kalau nggak minum sekarang mati bang, saya minum bang ya. Enggak, maksudnya minum alkohol gitu ya. Iya bang. Kasihan lo Sorry, abangnya Bang. lo. Jangan di mute bang, jangan di mute. Ngomong lagi. Enggak. Biar nggak serius sekali bang. Stres aku bang. Asepin dulu. Asepin dulu biar Ya, enggak stres. Kalau dia cerita masalah alkohol, memang tidak ada yang membenarkan dan tidak ada yang menghalalkan. Kenapa? Innamal khamru wal maisir wal azlam rizun bin amali syaiton. Sungguhnya perbuatan keji, khamar, minuman keras itu khamar, dan mengguni nasib itu judi, perbuatan keji, dan itu salah satu perbuatan syaitan. Tidak ada yang menghalalkan semuanya itu bang. Itu abang kalau boleh lihat itu surat Al-Baqarah bang. Kok ngomong mana? Ngeceng, nurungkan ngapa Nur? Suka-suka gue lah. Oh iya kan. Saya dulu bang, saya ex guru ngaji bang. Serius, saya sekolah SMP-nya Sanawiyah, SMA-nya Aliyah. Saya dulu muazin di masjid, saya dulu ketua remaja masjid, saya dulu diundang ngajar ngaji di 2 dusun, 2 desa seberangan di masjid-masjid, dan saya privat di ada 4-5 rumah. Itu harus saya Pantesan bagi waktunya aja. dalam 1 bulan. Pantesan aja Apanya bang? ilmunya. Ngomongannya nyambung ya bang ya. Ternyata Tapi ada ada yang lebih parah daripada itu bang. Dirimu belum tahu.
Di Udah, Aku udah, semuanya aku udah udah ngomong, udah ngomong. Iya. Semuanya udah Sak, 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 kualamin, sak, Bang. lagi. Semuanya sudah kualamin, Bang. Udah yang tahu Masuk. cuman aku, Bang Gun. Iya. Semuanya sudah kualamin. Jadi makanya saya kok cerita gini, agamanya yang masuk, dajjalnya yo ayo gitu loh. Tuh, Narkobanya Dajjal yo aja ayo. keluar. Makanya saya kalau diajak barbar ayo, kalau diajak baik ayo, gitu aja, Bang. Gitu. Jadi makanya di sini aja, Bang, mohon maaf kalau ada yang ganggu family saya bawa nama SSG, ini mohon maaf, saya datangi orangnya, Bang. Itu. Besok kalau aku dipakai nama SSG dimarahin orang, datengin ya. Udah datengin. Tapi kalau ente yang memang belek, ya tak biarin. Betul itu, Bang. Kapan Tengok aku siapa bilang yang salah. Bener. Heeh. Kalau udah belek salah, aku copot SSG-nya. malah aku yang Langsung disuruh keluar dari kakak. Nah iya kalau emang kayak yang belek. Tapi kalau emang bener bawa SSG, kemanapun orangnya puber. Iyalah kayak kemarin toh. Bang Gun tuh orang nggak pandai marah, Nur. Iya, tapi kan itu kalau ndak aku jangan bangun, habis itu Rum. Baru diteriakin baru nurut itu kok. Nah itulah gunanya kita family, keluarga di sini saling menjaga dan saling mengingatkan. Nah saya yang kalian anggap ketua ketika saya salah, saya dinasihati kan saya dengar. Karena semua ini nggak keputusan mutlak dari saya. Teman-teman juga harus jaga saya. Teman-teman juga harus ngingetin saya. Nggak selamanya saya ini bener. Tahu. Ngerti orang soal? Iya. Dicari rungkat apa ora? Nggak tahu. Tahu nggak yang Yes, yuk. izin turun masih pada online kayaknya lihat di luar. Ini banyak yang lihat di luar bangun. Ya Allah. Alhamdulillah. 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 Wah, satu komal kena semua itu. Buang ke sana kok. Enggak, getarnya loh, getarnya. Nur, pamit lah Nur.